Selamat datang di sesi pelatihan hari ini. Saya Widayanto. Kita akan membahas modul 1 mengenai fondasi dan regulasi akreditasi rumah sakit untuk tahun 2026. Fokus utama kita adalah bagaimana melakukan transformasi mutu yang berkelanjutan, yang kini landasan hukumnya telah diperkuat melalui UU nomor 17 tahun 2023 dan KMK nomor 1596 tahun 2024. Seperti yang Anda lihat pada siklus di samping, mutu bukanlah hasil akhir yang statis, melainkan proses dinamis yang melibatkan perencanaan, plan, pelaksanaan, do, evaluasi, cek, dan tindak lanjut act yang terus berputar. Kita telah memasuki era baru dalam regulasi kesehatan. Poin krusial yang perlu dipahami adalah akreditasi bukan lagi sekedar sertifikat yang dipajang di dinding, melainkan bagian integral dari izin operasional atau lisensi rumah sakit yang terintegrasi. UU nomor 17 tahun 2023, Omnibus Law, menegaskan akreditasi sebagai kewajiban hukum demi perlindungan pasien. Sementara itu, PP nomor 28 tahun 2024 memperkuat aspek teknis pelayanan dan integrasi sistem informasi. Singkatnya, tanpa akreditasi, tidak ada lisensi operasional. Terdapat perubahan signifikan pada masa berlaku sertifikat akreditasi. Jika dulu berlaku selama 4 tahun berdasarkan PMK 12/2020, kini, berdasarkan regulasi terbaru, masa berlaku akreditasi diperpanjang menjadi 5 tahun. Namun, jangan lengah. Untuk memastikan standar tetap terjaga, akan dilakukan pemantauan berkala setiap tahun secara daring, online, serta verifikasi tengah siklus secara luring, on-site, pada tahun kedua atau ketiga. Struktur standar akreditasi berdasarkan KMK 1596/2024 terbagi menjadi 4 kelompok besar. Kelompok manajemen seperti TKRS dan MFK, kelompok pelayanan seperti APK dan PAP, sasaran keselamatan pasien, SKP, dan program nasional atau Proknas yang mencakup isu prioritas seperti stunting, KIA, hingga TB. Khusus untuk rumah sakit pendidikan, terdapat tambahan 1 bab khusus yaitu IPKP, Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan. Untuk mencapai peningkatan mutu yang berkelanjutan, rumah sakit harus mengandalkan 3 instrumen utama. INM, Indikator Nasional Mutu, mengukur kepatuhan nyata seperti kebersihan tangan dan waktu tunggu. IKP, Insiden Keselamatan Pasien, membangun budaya pelaporan tanpa menyalahkan, no blame culture. Manajemen risiko, melakukan identifikasi proaktif terhadap potensi bahaya sebelum insiden terjadi melalui risk register. Untuk mempercepat persiapan, tim akreditasi dapat memanfaatkan teknologi AI. Slide ini memberikan contoh 2 prompt praktis. Analisis gap, gunakan AI untuk membandingkan standar Starkes 2022 dengan KMK 1596/2024, terutama pada bab tata kelola, TKRS, dan fasilitas MFK. Pembuatan SOP, Anda bisa meminta AI membuat draft SOP pelaporan IKP yang sesuai regulasi 2026, lengkap dengan alur dan batas waktu pelaporan 2 kali 24 jam. AI juga sangat berguna untuk komunikasi internal. Materi edukasi. Membuat teks ringkas untuk briefing pagi perawat mengenai pentingnya integrasi RME ke platform Satu Sehat sebagai syarat mutlak akreditasi. Strategi manajemen risiko. Meminta AI mengidentifikasi risiko klinis di unit spesifik seperti IGD, beserta strategi mitigasinya sesuai standar terbaru. Setelah survei selesai, tantangan berikutnya adalah menyusun laporan perencanaan perbaikan strategis atau PPS. Anda dapat memasukkan temuan surveyor ke dalam AI dan memintanya menyusun narasi laporan formal. Laporan ini akan mencakup langkah perbaikan yang diambil, dokumen bukti, hingga cara pemantauan agar temuan tersebut tidak terulang kembali di masa depan, atau sustainability. Kita harus menguji kesiapan staf di hadapan surveyor dengan mock survey. Gunakan AI untuk membuat daftar pertanyaan simulasi bagi staf SDM dan komite medik, misalnya terkait monitoring otomatis STR SIP dokter. Terakhir, buat evidence folder. AI dapat membantu menyusun checklist bukti telusur yang sistematis, mulai dari regulasi,
sertifikat kalibrasi alat medis, hingga bukti monitoring bulanan yang sesuai standar ASPAC. Terima kasih sudah belajar modul 1. Terima kasih atas partisipasinya.